Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton dan mendukung setiap cerita yang kami sajikan. Malam ini aku akan membawakan sebuah kisah yang begitu mencekam. Sebuah misteri tentang jalur pendakian yang seharusnya tidak pernah kami lalui. Sebuah perjalanan yang membuat kami sadar ada tempat-tempat yang tidak seharusnya dijamah manusia. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah pengalaman nyata yang kami alami sendiri, dan hingga hari ini aku masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kami berangkat dengan tim yang lengkap, penuh semangat dan percaya diri. Namun, saat perjalanan berakhir, kami menyadari sesuatu yang mengerikan. Kami tidak pernah kembali dalam jumlah yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di jalur pendakian terlarang itu? Siapa atau apa yang menunggu di sana? Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena cerita ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Siapkan nyali kalian, misteri ini akan segera dimulai. Mencoba membantuku bangun, tapi sebelum ia bisa mendekat, aku merasakannya. Sesuatu menarik kakiku. Aku menoleh dan aku melihatnya. Tangan panjang, kurus, dengan jari-jari yang mencengkram kakiku erat. Aku menjerit dan menendang sekuat tenaga. Tangan itu semakin kuat mencengkram, menarikku ke dalam bayangan pepohonan. Aku mencoba berpegangan pada akar pohon, tapi semakin aku berusaha, semakin aku terseret ke dalam kegelapan. Reza! Arman berusaha menarik tanganku. Aku menjerit sekuat tenaga. Jangan lepaskan. Joni dan Dita ikut menarik tubuhku, mencoba melawannya. Sementara itu, makhluk di dalam kegelapan tertawa. Suara itu bukan suara manusia, lebih mirip suara angin yang berbisik, bercampur dengan sesuatu yang menyeramkan. Aku merasa kakiku semakin tertarik. Aku merasa kakiku semakin tertarik. Aku hampir terisap masuk. Tapi tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan yang mencengkramku mendadak melemah. Jeritan terdengar dari dalam kegelapan. Kesempatan ini tidak kami sia-siakan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, kami menarik tubuhku keluar. Dan begitu aku berhasil bebas, kami langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Jalur utama semakin dekat. Aku bisa melihat pos pendakian dengan jelas. Dan akhirnya kami menerobos keluar dari hutan itu. Begitu kami sampai di pos pendakian, seorang penjaga yang sudah tua menatap kami dengan raut wajah cemas. "Kalian dari mana?" tanyanya dengan suara parau. Kami semua terdiam, menatap satu sama lain, sebelum akhirnya aku menjawab dengan suara gemetar. Dari jalur yang seharusnya tidak boleh kami lewati. Udara malam di pos pendakian terasa lebih hangat dibanding jalur gunung yang baru saja kami tinggalkan. Tapi entah kenapa, tubuhku masih menggigil. Kami duduk di bangku kayu panjang, tepat di depan pos kecil yang diterangi lampu temaram. Kaki-kaki kami lemas, napas masih tersengal. Penjaga pos yang sudah tua itu menuangkan teh hangat ke dalam gelas-gelas kecil. Suaranya lirih ketika bertanya, "Kalian melewati jalur itu?" Tak ada dari kami yang langsung menjawab. Joni hanya menunduk, tangannya menggenggam gelas teh erat, tapi tak kunjung menyesapnya. Dita masih terisak, wajahnya pucat pasi. Arman tampak tegang, sementara aku mencoba mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya, aku mengangguk. Penjaga pos itu menarik napas dalam-dalam.
Matanya menerawang ke dalam gelapnya malam, seolah sedang mengingat sesuatu. Sudah banyak yang kuperingatkan, tapi tetap saja ada yang melanggar, gumamnya lirih. Kami saling bertatapan. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Apa sebenarnya yang ada di jalur itu, Pak?" Penjaga pos itu menatapku lama, lalu beralih menatap gelas tehnya, seakan ragu untuk berbicara. Suasana semakin hening, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin yang mengelus pepohonan. Akhirnya, pria tua itu menghela napas berat, lalu mulai bercerita. Dulu, jalur itu adalah jalur utama. Nada suaranya berubah, lebih rendah, seakan membawa kami ke dalam kenangan kelam yang tersembunyi di balik gunung ini. Jalur itu sering digunakan pendaki karena jalurnya lebih singkat, meskipun cukup curam. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Kami semua menahan napas. Belasan tahun lalu, ada rombongan pendaki yang mendaki lewat jalur itu. Mereka berangkat pagi dan berencana turun sore harinya. Tapi, mereka tidak pernah kembali. Dada kami semakin sesak. "Mereka menghilang?" tanya Joni pelan. Penjaga pos mengangguk. Tim SAR dikerahkan. Mereka menyisir jalur itu selama berhari-hari dan akhirnya menemukan sesuatu. Aku menelan ludah. Apa yang ditemukan? Pria tua itu memejamkan matanya sejenak, lalu berkata lirih, "Hanya peralatan mereka, tapi tidak ada tubuhnya." Darahku langsung berdesir. Dita kembali menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arman terdiam kaku. "Tak satu pun dari mereka ditemukan?" Suaraku hampir berbisik. Penjaga pos menggeleng pelan. "Tidak. Yang tersisa hanyalah tas-tas mereka, beberapa pakaian, dan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding." Kami menunggu dengan napas tertahan. Penjaga pos menatap kami satu persatu lalu melanjutkan, "Di beberapa batang pohon di sekitar lokasi mereka terakhir terlihat ada coretan-coretan aneh. Tulisan seperti pesan terakhir." Mataku membesar. "Apa yang mereka tulis?" tanya Joni. Suaranya gemetar. Penjaga pos terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Kami tidak sendiri." "Henning." Dita mulai menangis lagi. Arman memegang kepalanya, seakan sulit memproses apa yang baru saja didengar. Aku sendiri merasa tenggorokanku kering. "Kami tidak sendiri," gumamku, mengulang kata-kata itu. Tulisan itu seperti diukir paksa ke batang pohon, seolah-olah mereka menuliskannya dengan benda tajam, seperti paku atau pisau kecil. Penjaga pos melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Setelah kejadian itu, jalur itu resmi ditutup. Tapi, tetap saja, beberapa orang nekat melaluinya." Ia menatap kami tajam. "Dan setiap kali ada yang melanggar, pasti ada kejadian aneh." Kami semua tercekat. Ada yang mendengar suara langkah di belakang mereka, padahal mereka berjalan sendirian. Ada yang melihat bayangan berdiri di antara pepohonan, dan ada yang bahkan menghilang begitu saja. Punggungku terasa dingin. Semua kejadian yang kami alami tadi, semuanya mulai masuk akal sekarang. Aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa mungkin kami hanya berhalusinasi karena kelelahan. Tapi, aku tahu itu bukan halusinasi. Aku merasakan kehadiran mereka. Mereka benar-benar ada. Penjaga pos kembali menuang teh ke dalam gelas kami. Ia menatapku dalam-dalam sebelum berkata, "Kalian beruntung masih bisa keluar dari sana." Dada kami semakin sesak. Aku menelan ludah, lalu bertanya, "Lalu, orang-orang yang menghilang, apakah mereka pernah ditemukan?" Penjaga pos tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya sudah memberi kami jawaban. Tidak, mereka tidak pernah kembali. Malam semakin larut. Tapi tidak ada satupun dari kami yang berani tidur. Kami hanya duduk diam, terjebak dalam ketakutan dan pikiran masing-masing. Angin kembali berhembus pelan. Dari jauh, samar-samar terdengar
suara desir, dedaunan yang bergesekan. Aku menghela napas panjang, lalu menoleh ke belakang, ke arah jalur yang baru saja kami tinggalkan. Dan di sanalah aku melihatnya, di antara pepohonan, ada sesuatu yang berdiri diam, mengawasi. Jantungku nyaris berhenti, bayangan itu masih ada, mereka masih di sana, dan saat aku berkedip, mereka semakin dekat. Udara di sekitar pos pendakian terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tapi bukan dingin biasa, ini adalah hawa yang menusuk hingga ke tulang. Aku masih terpaku menatap ke arah hutan yang gelap. Mataku masih mencoba menangkap bayangan yang tadi kulihat. Apakah itu benar-benar ada, atau hanya bayangan yang diciptakan oleh pikiranku sendiri? Aku ingin percaya bahwa aku hanya kelelahan, bahwa pikiranku sedang mempermainkanku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu betul, aku tidak salah lihat. Johnny tiba-tiba menggenggam lenganku erat. Tangannya dingin, gemetar. Kau melihatnya juga, kan? Bisiknya nyaris tanpa suara. Aku menelan ludah. Perlahan, aku mengangguk. Mata Johnny membesar. Ia menarik napas pendek, lalu menoleh ke arah Arman dan Dita yang masih duduk di dekat penjaga pos. Mereka tampak lelah, tapi sorot mata mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Aku harus memastikan. Dengan hati-hati, aku melangkah mundur mendekati penjaga pos. Aku tidak berani menoleh lagi ke hutan. "Pak," suaraku pelan. Penjaga pos itu menoleh dengan tatapan kosong, seolah sudah tahu apa yang ingin kutanyakan. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Di sana, di hutan, saya melihat sesuatu." Hening. Johnny menatapku penuh kecemasan, sementara Dita langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Penjaga pos tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara parau, "Kalian seharusnya tidak menoleh ke belakang." Darahku langsung berdesir, jantungku berdegup kencang. Aku melirik Johnny, dan aku tahu kami memikirkan hal yang sama. Apa maksudnya? Jangan menoleh ke belakang. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin memahami apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum aku sempat berbicara, terdengar suara aneh dari arah hutan. Suaranya seperti dahan yang patah, tapi ada sesuatu yang janggal. Aku merasakan bulu kudukku meremang, dan saat itulah aku sadar. Suara itu semakin dekat. Johnny menggenggam lenganku lebih erat. Arman berdiri perlahan, wajahnya penuh ketegangan. Dita mulai menangis lagi. Aku menoleh ke penjaga pos, berharap ia mengatakan sesuatu yang bisa membuat kami lebih tenang. Tapi pria tua itu hanya diam, tangannya mengepal di atas meja. "Pak," suara itu. Suaraku bergetar. Penjaga pos menarik napas panjang, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat darah kami semakin membeku. "Mereka tahu kalian melihatnya." Kepanikan mulai merayap. Aku tidak bisa berpikir jernih lagi. Jantungku berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Aku ingin berlari, ingin pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi aku tahu, itu bukan ide yang bagus. Johnny mengguncang bahuku. "Kita harus pergi sekarang juga. Aku tidak mau berada di sini lebih lama." Dita semakin menangis. Arman terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum ada yang bisa mengambil keputusan, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih keras. Dari dalam hutan, samar-samar terdengar sesuatu menyeret di atas tanah. Seperti langkah kaki, tapi bukan langkah kaki manusia. Sesuatunya besar, dan saat aku menatap ke dalam kegelapan, aku bisa melihatnya. Sosok itu tinggi, kurus. Matanya merah membara, dan dia melihat ke arah kami. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa membeku. Lalu, penjaga pos itu berbicara dengan suara tegas.
Jangan ada yang bergerak. Hening, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Kami semua terdiam, bahkan Dita menahan tangisnya. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sosok itu masih berdiri di sana, menatap kami tanpa berkedip. Aku tidak tahu berapa lama kami dalam posisi itu, tapi rasanya seperti selamanya. Lalu, sosok itu mulai melangkah, 1 langkah, 2 langkah, mendekat ke arah kami. Mendekat ke arah kami. Aku benar-benar tidak bisa bernapas sekarang. Penjaga pos mengangkat tangannya perlahan, seolah memberi isyarat agar kami tetap diam. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku merasa akan pingsan kapan saja, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Sosok itu berhenti, matanya masih menatap kami, dan tanpa peringatan, dia menghilang ke dalam kegelapan. Hening kembali menyelimuti kami. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani bergerak. Kami hanya berdiri di sana, membiarkan ketakutan menyelimuti tubuh kami. Lalu, penjaga pos akhirnya berkata, dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya, "Malam ini, kalian harus tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana. Dan apapun yang terjadi, jangan keluar sebelum matahari terbit." Kami semua mengangguk tanpa bertanya lagi. Kami tahu bahwa malam ini belum berakhir, dan kami tahu mereka masih mengawasi. Suasana di pos pendakian semakin mencekam. Api unggun di tengah pos berkobar kecil, nyaris mati. Dita duduk di sudut dengan wajah tertutup kedua tangannya. Arman mondar-mandir, sementara Joni masih mencengkeram lenganku dengan erat. Aku menatap penjaga pos. Wajahnya masih tanpa ekspresi, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku merinding, seolah ia menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan. "Kalian tetap di sini. Jangan melakukan apapun yang bisa menarik perhatian mereka." Suara penjaga pos terdengar dalam, nyaris seperti bisikan. Aku menelan ludah. "Mereka masih di sini?" tanyaku dengan suara bergetar. Penjaga pos itu tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar, ke arah hutan yang semakin gelap. Di kejauhan, angin berdesir lembut di antara pepohonan. Suaranya terdengar aneh, hampir seperti bisikan. Aku mencoba berpikir jernih. Tidak mungkin kami harus berdiam diri di sini semalaman tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku menoleh ke Joni dan Arman, mencari kepastian. Arman akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, tapi penuh ketegangan. "Kita tidak bisa hanya diam di sini. Bagaimana kalau mereka datang lagi?" Dita tersentak. Tangisnya kembali pecah. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Aku ingin menjawab, tetapi sebelum sempat berbicara, tiba-tiba terdengar sesuatu dari dalam hutan. Suara itu, langkah itu, aku langsung menegang. Joni mencengkeram bahuku lebih erat. Dita menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan suara tangisnya. Aku menoleh perlahan ke arah hutan. Nafasku tertahan di balik pepohonan. Bayangan itu muncul lagi. Sosok tinggi dengan tubuh kurus kering. Mata merah menyala menatap lurus ke arah kami. Kali ini dia lebih dekat. Arman mundur selangkah. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya. Penjaga pos menggeleng cepat. "Tidak, jika kalian lari, mereka akan mengejar. Dan saat itu terjadi, kalian tidak akan selamat." Darahku membeku. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam hutan, muncul sosok lainnya. Bukan hanya satu, ada banyak. Bayangan mereka tampak jelas di balik pepohonan, berdiri diam, hanya mengawasi kami. Aku tidak bisa bernapas, kami dikepung. Aku mencoba berpikir jernih, tetapi kepanikanku semakin menjadi. Aku ingin lari, tetapi kemana? Joni berbisik di telingaku, suaranya penuh ketakutan.
Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari jalan keluar. Aku menoleh ke penjaga pos berharap ada solusi. Namun wajahnya kini tampak lebih serius dari sebelumnya. Kalian hanya punya satu pilihan, katanya. Bertahan sampai pagi. Dita menangis semakin keras. Arman tampak ingin berteriak, tetapi ia menahan dirinya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, menerbangkan abu dari api unggun yang nyaris mati. Dan saat itu, sesuatu mulai bergerak dari dalam hutan. Bukan hanya berdiri diam, mereka mulai melangkah. Mereka datang ke arah kami. Penjaga pos segera menarik sesuatu dari balik jaketnya. Sebuah pisau besar berukir. "Kalian harus tetap di belakangku," katanya tegas. Aku tidak bisa berpikir. Semua terjadi begitu cepat. Joni menarik tanganku, memaksaku untuk tetap di tempat. Dita sudah hampir pingsan, sementara Arman berdiri dengan rahang mengeras, berusaha menahan ketakutannya. Dan kemudian, mereka sampai di depan pos. Aku bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Mereka tidak sepenuhnya manusia. Kulit mereka pucat, hampir transparan. Mata mereka kosong, hanya berisi kegelapan. Beberapa di antara mereka memiliki luka menganga di tubuh mereka, seolah mereka bukan lagi makhluk hidup. Mereka tidak berbicara, tidak bersuara, mereka hanya menatap kami. Aku merasakan lututku lemas. Aku ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kami. Penjaga pos bergerak cepat. Ia menghunus pisaunya dan membacakan sesuatu dengan suara keras. Dalam bahasa yang tidak kukenal, udara di sekitar kami berubah drastis. Angin berputar di sekitar pos, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dan saat itu, makhluk-makhluk itu mulai bergerak mundur. Mereka seolah ragu, tapi aku tahu mereka tidak akan pergi begitu saja. Penjaga pos menoleh ke arah kami, suaranya tegas dan tidak bisa dibantah. "Masuk ke dalam, sekarang!" Tanpa pikir panjang, kami semua berlari ke dalam pondok kecil di belakang pos. Aku mendengar suara pintu kayu berderak saat penjaga pos menutupnya dengan paksa. Hening. Kami semua terdiam, hanya bisa mendengar napas kami sendiri yang memburu. Aku menoleh ke penjaga pos, menunggu jawaban. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Malam ini masih panjang. Kita belum sepenuhnya aman." Aku merasakan tubuhku gemetar. Dari luar terdengar suara langkah kaki yang menyeret di atas tanah. Mereka belum pergi. Mereka masih ada di luar. Dan aku tahu ini belum berakhir. Hening di dalam pondok kecil itu. Kami berempat duduk diam, hanya suara napas kami yang terdengar. Jantungku berdegup begitu keras, seakan hendak meledak di dalam dada. Di luar, angin masih berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang semakin membuat bulu kudukku meremang. Penjaga pos masih berdiri di dekat pintu, menggenggam pisau besar, berukir yang sebelumnya ia gunakan. Sorot matanya tajam, waspada terhadap sesuatu yang kami tidak bisa lihat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Apa mereka masih ada di luar?" tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Penjaga pos menoleh padaku sejenak, lalu mengangguk pelan. "Mereka masih mengawasi," katanya. "Tapi mereka tidak akan bisa masuk, setidaknya untuk sekarang." Aku menelan ludah. Setidaknya untuk sekarang, Joni yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Lalu, sampai kapan kita harus bertahan di sini?" Penjaga pos tidak langsung menjawab. Ia melirik keluar jendela kecil di sudut ruangan, lalu kembali menatap kami. "Sampai fajar." Suara Dita bergetar saat ia bertanya. Dan kalau fajar tidak datang, ruangan kembali sunyi. Aku bisa melihat Arman mengepalkan tangannya erat-erat. Ia jelas-jelas tidak suka dengan jawaban itu, tapi ia juga tahu bahwa kami tidak punya pilihan lain. Di luar, suara langkah kaki kembali terdengar, lebih dekat,
dari sebelumnya. Aku bisa mendengar suara tanah bergeser, seolah sesuatu sedang menyeret kakinya di atas tanah yang basah. Lalu terdengar suara ketukan, tok, tok, tok. Aku langsung menegang. Joni mencengkeram lenganku dengan kuat, sementara Dita menutup mulutnya, berusaha menahan isak tangisnya. Arman berdiri dari tempat duduknya, wajahnya penuh ketakutan, bercampur kemarahan. Penjaga pos memberi isyarat agar kami tetap diam. Tapi suara itu kembali terdengar, tok, tok, tok. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin, bahwa itu hanya ranting yang terbawa angin dan menghantam dinding pondok. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan. Karena kali ini, suara itu diikuti oleh suara lain, sebuah bisikan. Bukalah pintunya, darahku membeku. Bisikan itu datang dari balik pintu kayu. Suaranya berat, dalam, dan bergetar, seolah berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Dita mulai menangis terisak. Aku ingin memeluknya, ingin menenangkannya. Tetapi aku sendiri tidak bisa menggerakkan tubuhku. Lalu sesuatu terjadi. Pintu pondok tiba-tiba bergetar keras. Kami semua tersentak. Dita berteriak. Arman segera meraih sepotong kayu di lantai, bersiap untuk bertahan. Joni semakin erat mencengkeram lenganku. Penjaga pos tidak gentar. Ia berdiri tegap, mengangkat pisaunya, dan mulai membacakan sesuatu dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Suara gedoran itu semakin keras. Brak! 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 Tiba-tiba suara itu berhenti. Kami semua menahan napas. Lalu tok, tok, tok. Aku merasa ingin menangis. Ini tidak nyata. Ini tidak mungkin terjadi. Lalu pintu pondok perlahan mulai terbuka. Keputusan terakhir, penjaga pos bergerak cepat. Dengan satu gerakan, ia menghunus pisaunya dan menancapkannya ke lantai kayu. Cahaya putih terang tiba-tiba meledak di seluruh ruangan. Aku menutup mataku sejenak karena silau. Saat kubuka kembali, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di luar pondok, aku melihat makhluk-makhluk itu menghilang satu persatu, terseret ke dalam kegelapan. Mereka menjerit tanpa suara, tubuh mereka memudar seperti abu yang terbakar angin. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang jelas, kami masih hidup. Arman jatuh terduduk. Dita menangis dalam diam. Joni hanya bisa menatap kosong ke depan. Penjaga pos menarik napas dalam-dalam. Mereka pergi. Untuk sekarang, aku tidak bisa berkata-kata. Yang bisa kulakukan hanyalah berdoa dalam hati. Kami menunggu beberapa saat, hingga akhirnya fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Saat cahaya matahari masuk ke dalam pondok, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak malam tadi. Kelegaan, kami selamat, tapi sesuatu masih mengganggu pikiranku. Aku menoleh ke penjaga pos. Apa mereka akan kembali? Kami turun dari gunung itu pagi harinya. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Semua masih terlalu terguncang dengan apa yang terjadi. Saat sampai di bawah, aku menoleh ke arah jalur pendakian yang baru saja kami lalui. Di antara pepohonan, di dalam bayangan gelap, aku bersumpah melihat sesuatu. Sepasang mata merah menyala. Aku berkedip, dan itu menghilang. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke gunung ini. Dan untuk kalian semua yang menonton kisah ini, jangan pernah naik gunung ini setelah tengah malam.